awal memulai membatik, tantangan terbesar saya adalah saya nggak pede, saya nggak bisa menjual, saya tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, saya nggak bisa ngomong gitu. Itu saya artinya harus memberi pembelajaran dulu pada diri sendiri. Selamat datang di podcast Boss, Business Owner Success Stories. Dan pastinya bersama dengan saya Imelda Francisca, your host. And successful people, tentunya di setiap episode kita akan sama-sama menggali cerita dari para pelaku bisnis dan bagaimana mereka memulai bisnis mereka, merintisnya, dan juga memperjuangkan segala tantangan yang ada sehingga mereka menjadi para pembisnis sukses. Dan tentunya hari ini kita memiliki tamu yang sangat istimewa, yaitu sosok di belakang merek batik lokal Bogor yang sudah populer lebih dari 10 tahun terakhir, yaitu Handayani Gelis. Aduh, meni gelis pisan ya katanya, kalau orang Bogor bilang cantik banget gitu. Soalnya kalau ngeliat batiknya memang cantik banget ya. Nah, motif batik Handayani Gelis ini menonjolkan berbagai hal ikonik Bogor seperti kujang, kijang, talas, si cepot, hingga angkot sebagai ciri khas batiknya. Dan tentunya sudah bersama dengan saya adalah seorang ibu yang sangat cantik seperti batik-batik yang hasil karya kan ya, yaitu Ibu Ratna Handayani. Halo Ibu, apa kabar? Baik Mbak, terima kasih. Nah, Ibu Handayani ini adalah seorang ibu yang membatik sendiri atau awalnya bagaimana? Iya, pertama membatik sendiri. Jadi batik saya pelajari dari hulu sampai hilir gitu. Jadi dari desain sampai teknik pewarna. Nah, tadi penasaran aja Bu, langsung Ibu batik sendiri. Tapi mungkin kita dari awal ceritanya Bu, kita mau ngobrol tentang namanya batik dari khas Kota Bogor ini, gitu. Nah, mungkin bisa cerita Bu Handayani, bagaimana memulainya? Oke. Pertama memang saya senang batik, ya pertama. Kemudian sebelum membatik saya adalah ibu rumah tangga yang mengurus anak. Jadi membatik saya mulai saat anak-anak saya SMA. Karena mereka sudah banyak di luar, tidak ada kegiatan, saya banyak waktu kosong gitu. Di situ saya mulai berpikir bagaimana nih ngisi waktu kosongnya. Akhirnya karena saya senang batik, saya ingin belajar membatik, mencanting. Awalnya berarti kayak hobi ya Bu? Iya, hobi, karena senang gitu. Saya belajar membatik di Museum Tekstilnya. Jadi di sana pertama komit dulu nih, saya mau belajar batik dan ini serius gitu kan. Itu kan penting ya untuk bagi diri sendiri kan. Tapi itu maksudnya waktu Ibu belajar membatik anak-anak SMA, berarti itu Ibu sudah berada di Bogor? Sudah di Bogor. Oh, sudah di Bogor. Sudah di Bogor. Saya sudah tinggal 10 sampai 15 tahun di Bogor waktu itu kan. Kemudian saya dari Bogor ke Museum Tekstil. Setiap pagi jalan ikut suami, nebeng suami. Di sana melihat membatik, belajar membatik, kemudian melihat juga proses pewarnaan, kemudian melihat tamu-tamu yang datang di sana. Museum Tekstil itu tempat yang banyak sekali didatangi, terutama oleh turis-turis asing di dekat Tanah Abang, seputaran Tanah Abang. Di situ saya waktunya cukup lama, 6 sampai 8 bulan. Dan itu tidak ada kelas, jadi semacam otodidak. Saya datang mencanting, kemudian sore pulang ikut suami seperti itu. Dan nggak ada kelas tuh Bu? Nggak ada kelas. Jadi siapa yang ngajarin? Hanya ada instruktur yang mondar mandir gitu. Jadi benar-benar lihat. Tekadnya berarti dari awal emang udah bulet banget ya Bu ya, sampai mau ke sana. Tapi nggak ada kelas, tapi di sana memang ya asal ada yang mendampingi lah istilahnya ya. Di situlah tumbuh pemikiran gitu. Sampai saya bilang sama dengan salah satu instruktur di sana, karena saya melihat anak TK di sana datang belajar mencanting, ngebatik, bule-bule datang, mereka senang, bahagia ngelihat hasilnya. Terus saya bilang sama salah satu instrukturnya, Buken namanya. Saya bilang, Buken, suatu ketika saya pengen punya seperti ini, dan itu di Bogor. Dan saya sampai sekarang kontak dengan Buken. Nah Bu, sorry, itu Ibu umur berapa waktu mulai? 46.
Wow, oke. Jadi baru mulai belajar membatik umur 46 Iya, baru tahun. memulai usaha itu. Oke, itu keren banget. Jadi walaupun ibu rumah tangga yang katanya udah di atas 40, kalau mau start something bisa aja ya, Bu? Bisa, Ya? tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Oke, lanjut cerita. Terus, Nah, sampai di Bogor, jadi tekad itu saya list, saya mau bikin seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya bingung. Pertama hal yang saya pelajari adalah sejarah Bogor. Saya belajar sejarah Bogor, kemudian di sana apa nih yang, karena di Bogor kan bukan kota batik, jadi belum punya motif. Dan kemudian saya ingin batik yang ada di Bogor harus ada nilainya, harus ada value-nya. Di situ saya belajar sejarah Bogor, budaya Bogor, sampai bahasa Sunda, halus Sunda yang lama gitu, untuk menamai batik-batik saya, kemudian menuangkan filosofi di atas batik saya hingga ada nilai lebihnya gitu. Kemudian setelah itu tantangan kedua adalah tidak ada pembatik di Bogor. Itu tekad yang pertama adalah saya mengajak ibu-ibu PKK, anak-anak dari lulus sekolah di dekat komplek perumahan untuk belajar membatik. Nah, saya sampai datang ke rumah ibu-ibu, Bu, ayo belajar membatik sama saya gitu di itu kan di ruang aula PKK. Dari 15 ibu dan anak itu saya dapat 3 yang mau bekerja untuk membatik untuk saya gitu. Jadi dulu kan Ibu bilang tadi mengawali dengan 3 pembatik dan juga Ibu sendiri yang mengajarkan dan juga kalau boleh tahu sekarang ada berapa orang yang menjadi pembatik di tempat Ibu? Jadi sebelum COVID saya ada 30 pembatik. Sebelum COVID nih ya. Kemudian di sana juga saya setelah tadi kan awal berdiri mengontrak, saya membuka lahan ya belum terlalu besar, sekitar 900 meter. Di sana ada mes mereka untuk tapi setelah COVID saya kesulitan dengan itu kan, akhirnya kan COVID ini kan fluktuatif banget setelah COVID itu. Sekarang yang tetap itu ada 15 yang tetap, tapi ada beberapa tempat yang artinya by order gitu ya. Jadi keren Bu. Nah, kan kalau kita ngomongin tadi ya batik gitu, terus Bogor tidak identik dengan batik gitu. Betul. Kan. Menurut saya sih keren banget Ibu pilih sebagai Bogor karena menjadi salah satu differentiation produk gitu ya kan untuk kota Bogor sendiri. Tapi kan pasti konteks dari konsep batik Bogor itu nggak semua orang bisa terima di awal. Betul. Iya. Nah itu gimana sih Ibu memperjuangkan? Terus ada nggak titik-titik di mana kayaknya, duh gue ngapain sih nih gitu loh? Ini bakal diterima nggak sih? Ada nggak merasa kadang kalau orang sekarang self doubt gitu Bu? Mempertanyakan gitu. Jadi sebelum memilih usaha membatik tuh, memang pertanyaan besar saya tuh gini, saya ini kan sudah di rumah nih, sudah jadi ibu, udah jadi istri, udah jadi bagian, udah punya teman, udah jadi anak. Jadi menurut saya setidaknya seorang perempuan tuh punya 6 peran. Oke, 6 peran. Oke. Saya juga mau belajar, Bu. Yang pertama menjadi anak dulu ya, karena kita punya orang tua, kemudian kita menjadi hamba Tuhan juga kan, itu yang nomor 2. Kemudian menikah berarti menjadi istri dong kan. Kemudian punya anak menjadi ibu. Kemudian pada saat itu kita juga harus menjadi diri sendiri juga kan. Ya, peran yang terakhir yang belum saya jalani itu adalah menjadi anggota masyarakat. Nah, jadi saya melihat, ini saya peran menjadi anggota masyarakat ini belum, karena terlalu lama di rumah. Saya setelah lulus kuliah bekerja sebentar, saya mungkin ada sekitar 15-17 tahun di rumah. Oke, saya harus keluar dari rumah untuk menjadi anggota. Itu nggak gampang loh Bu, maksudnya untuk Ibu istilahnya keluar banget dari comfort zone ya. Nah itu iya sih, itu banyak pembelajaran yang mesti tapi apa maksudnya yang bikin Bu, udah deh gue harus gitu loh. Saya lihat gini, hidup ini kita juga harus ada manfaat ya. Jadi kalau di rumah aja manfaatnya udah dilakukan nih. Oke, saya pengen apa yang saya lakukan kelak bisa membawa manfaat gitu. Jadi saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat gitu. Itu niat awalnya. Sehingga
begitu saya memulai, saya memilih manfaatnya jalannya batik gitu. Saya merasa ya setelah saya memilih manfaat, kemudian satu pintu terbuka, ini pintu-pintu lain terbuka. Juga terbuka. Yang penting tekad bulat, kita percaya dan dijalani all out gitu ya Bu ya? Iya, betul. Oke. Nah, menjalani bisnis batik gitu. Tadi kan Ibu bilang sempat 30 orang yang bekerja, terus pandemi kan turun gitu ya. Semua bisnis juga turun gitu. Sekarang ada 15 gitu. Apa tantangan terbesar yang pernah Ibu hadapi ketika menjalani bisnis batik ini? Awal memulai membatik, tantangan terbesar saya adalah saya nggak pede. Saya nggak bisa menjual. Saya tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Ya kan? Itu satu persatu, saya grogi kalau di depan orang banyak. Apalagi sekarang. Sekarang sih keren banget. Saya nggak bisa ngomong gitu. Itu saya artinya harus memberi pembelajaran dulu pada diri sendiri. Yang kedua, dan saya percaya bahwa apapun setiap langkah pasti ada rezekinya, ada berkahnya gitu, asal niatnya baik. Nah, itu yang saya yakini, sehingga pada saat pandemi saya juga bertanya-tanya, kan kadang-kadang Tuhan ini apa lagi ya gitu, mudah-mudahan cuma 6 bulan, ternyata kan 2 tahun. Ternyata saya buka pintu galeri aja, tiba-tiba ada dari kelurahan tuh mobil yang pakai mic itu, Bu Ratna jangan buka toko ya, nggak boleh buka gitu. Kadang-kadang ini salah satu ini juga ya, artinya keajaiban juga. Ada yang telepon, Ibu saya perlu 20 nih, tapi nggak bisa lewat depan ya Pak, lewat belakang. Mereka belanja. Maksudnya gimana tuh? Lewat belakang? Lewat samping kan, lewat samping. Jadi mereka nggak lewat pintu depan, tapi mereka harus datang. Waktu zaman pandemi ini ya? Pandemi itu. Oke. Jadi ada aja. Ada aja. Yakin dulu deh gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau tantangan di dalam maksudnya dunia usaha apapun ada, tapi tergantung dari kita. Iya, kita dulu. Gimana menyikapinya ya? Kita harus selalu berpikir positif. Iya. Dan jangan ngeluh karena itu. Saya berusaha tidak ngeluh. Makanya kalau saya capek, saya istirahat. Saya bilang, Ibu mau istirahat, bilangnya sama staf, Ibu istirahat, jangan ganggu 15 menit. Kalau ada tamu bilang, tunggu gitu. Jadi itu karena kalau kita capek, biasanya kita ngeluh. Nah itu saya jaga banget energi positif itu selalu berada di lingkungan saya. Nah sekarang pemasaran dari Batik Bogor sendiri, apakah hanya dari galeri atau apa saja penghargaan atau bagaimana Ibu memasarkan produk-produk dari Batik Handayani ini? Sampai saat ini hanya ada satu gerai di Kota Bogor, yaitu di Jalan Raya Bogor Baru nomor 16. Tetapi ada dari Dekranasda juga mendisplay batik-batik kami di Botani dan di Galeri Dekranasda. Kemudian di Handayani Gelis itu tidak hanya produksi batik, tetapi juga ada edukasi batik. Edukasi batik itu mulai dari PAUD, kelas PAUD umur 3-4 tahun, sampai usia dewasa, dan itu datang dari lokal, nasional, mancanegara. Visi Ibu tuh sebenarnya apa dengan Batik Bogor ini? Di awal mendirikan batik, saya merasa batik itu adalah identitas, kan, identitas bangsa seperti itu. Membuat Batik Bogor yang saya tekankan, yang di highlight juga identitas Kota Bogor. Jadi bagaimana batik menjadi identitas Kota Bogor. Yang kedua, generasi muda di Bogor itu juga paham batik, tetapi mengenal Batik Bogor juga harus mempunyai identitas untuk dirinya sendiri. Jadi selalu mengenal asal usul daripada identitas diri sendiri, yaitu tadi ya dari Bogor. Dan tadi kalau ke depan itu Ibu berarti mau bawa orang untuk mengenali identitas Bogor sampai ke, apakah hanya di Indonesia saja atau visi Ibu apakah sampai ke kancah internasional? Kalau bicara masa ke depan, saya memang ada rencana-rencana. Jadi, tapi ini bisa diomongin nggak ya? Ya namanya kan Bu dream ya. Oke. Jadi di sini kan bicara tentang Batik Bogor, tapi saya juga ingin bahwa batik Indonesia ini kan sebetulnya
ada, kita kan ada serumpun ya di Asia dekat-dekat ada beberapa batik. Malaysia punya batik, Singapura juga saya juga ada bilang yang punya batik. Nah, kemudian Vietnam, saya waktu ke Vietnam melihat ada yang membatik. Jadi bagaimana mengumpulkan batik serumpun ini dalam satu tempat gitu. Jadi museum batik serumpun gitu itu ke depannya. Jadi karena itu penting. Begitu banyaknya informasi sehingga perubahan itu cepat, tapi harus ada yang kita tetap tonggak besar tetap pertahankan itu. Wow, itu satu visi yang sangat mulia, Bu. Saya pasti berdoa dan turut mensupport. Nah, Bu, bicara mengenai dunia usaha ya gitu ya. Yang tadi kan Ibu cerita ya bahwa tadi perempuan harus punya 6 peran yang awalnya adalah seorang anak hamba Tuhan, seorang istri, seorang ibu. Nah, sampai hafal tuh saya. Terus yang kelima, karena saya sendiri juga sama. Terus yang kelima tadi adalah apa, Bu? Menjadi diri sendiri. Dari diri sendiri. Keenam harus berfungsi juga untuk sosial ya, Bu ya. Nah, dari keenam ini apakah Ibu merasa sudah mencapai semuanya? Kalau setidaknya saya sudah menjalani semuanya lah pada tahap ini. Nah, mungkin saya mau tanya adalah kepada tadi ya, kita bicara mengenai kita harus tahu asal-usul kita harus, ini anak muda nih harus tahu nih jati dirinya, Kota Bogor harus tahu nih mereka mau melakukan apa gitu ya. Mungkin banyak juga para pemuda yang masuk ke dunia fashion ya sekarang ya gitu loh. Nah, ini kan dunia batik dan fashion ini kan sangat erat ya hubungannya gitu. Ada nggak, Bu, pesan bagi para pemuda yang mulai masuk terjun ke dunia batik ini? Atau mungkin nggak ada sekarang yang terjun ke dunia batik? Gimana menurut pandangan Ibu? Enggak, mereka setidaknya, saya senang ada banyak sekali generasi muda yang sudah menerjuni batik gitu. Dan saya bangga gitu. Dan karena masa depan batik Indonesia ini di tangan mereka, jadi mereka harus mengenal batik, menyayangi batik, mencintai batik, dan kelak karena mereka juga punya tanggung jawab untuk menjaga batik Indonesia nantinya. Jadi saya senang lah, saya support, dan mereka boleh mengekspresikan apa yang ada di benak sesuai dengan generasi zaman sekarang kan untuk batik, tetapi prosesnya harus tetap batik. Oke. Nah, terus jadi berarti kalau anak muda saya mau belajar membatik boleh ya datang ke banyak banget. Oh, banyak banget sekarang siswa untuk ini ya. Jadi begitu mereka tahu bagaimana proses membatik yang tadinya menganggap image awal batik itu kuno, batik itu seperti itu. Oh, kok cuman batik. Tapi begitu tahu bagaimana proses membatik dari memegang canting, membuat kemudian ada filosofi, ada makna di balik desain itu, di balik patternnya batik itu, mereka saya merasa lebih menghargai, lebih menyayangi batik gitu. Jadi harus kenal dulu kata sayang. Harus kenal. Kata orang kan tak kenal maka kata sayang. Iya, betul. Jadi harus ini. Jadi bagi successful people yang mau belajar, silakan datang ke Handayani Gelis Batik Bogor. Kalau mau belajar bisa hubungi beliau. Dan pastinya, Bu, kalau misalnya dari yang sekolah di Ibu, ini mulainya dari umur berapa, Bu? Sampai akhirnya boleh dari masih kecil banget untuk dia belajar? Saat ini siswa yang belajar sama Ibu itu mulai umur 3 tahun ada. 3 tahun? Oke. Jadi saya sesuaikan dengan kemampuan mereka. Jadi kalau 3 tahun kami ajarkannya batik cap. Kemudian patternnya atau stem batiknya itu ada yang kucing, ada yang mobil gitu, sesuai dengan ininya mereka. 3 tahun bisa. Nah, mungkin sekarang kan Ibu juga saya lihat di sini nulis buku juga ya, Bu ya. Ada nulis buku tadi apa, Titik Balik, terus juga Tetes Cantingku di Kota Hujan. Tetes Cantingku di Kota Hujan. Apa yang ini passion Ibu untuk menulis buku juga? Apa tujuan Ibu dari menghasilkan karya buku-buku ini? Selain senang batik, memang dari awal saya senang menulis. Mungkin pada saat saya kuliah waktu itu di Jogja, saya mencari income tambahannya dengan menulis. Pada saat itu kan musim cerpen, musim
di majalah-majalah remaja. Jadi saya memang senang menulis, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa pihak yang ingin bahwa semua yang yang sudah dihasilkan itu harus didokumentasikan. Itulah sebabnya saya menulis. And part of personal branding juga ya Bu ya. Itu dia. Nah Bu, oke, kita last question mungkin ya. Mungkin saya akan nanya yang lebih filosofis lah ya. Kita kan sama-sama perempuan gitu. Terus tadi Ibu mulai usaha, karena menurut saya ini yang paling penting ya, mulai usaha umur 46 tahun. Biasanya, tadi kita ngobrol juga ya, perempuan itu kalau sudah nikah, mengurus anak, seringkali ini kita nggak pede. Nggak pede karena kita kayak sudah memberikan diri kita, jati diri kita untuk keluarga dan anak-anak gitu. Ada pesan khusus nggak Bu untuk para wanita yang mungkin ngerasanya udah, aduh saya ini udah umur 40-an lebih, mau mulai dari mana gitu loh. Terus bagaimana saya harus melihat ke depan kalau anak-anak saya sudah besar gitu. Karena menurut saya ini penting banget Bu untuk perempuan Indonesia. Pada saat saya berumur 46 tahun, itu kan saya berpikir tidak ada tempat lagi di mana saya harus bekerja. Mungkin nggak ada orang yang mau nerima saya bekerja. Di situ saya mulai mencari apa yang saya bisa gitu, apa kesenangan saya, apa hobi saya gitu. Nah, makanya saya memilih batik. Dan saya yakin sekarang bahwa dengan kita mengisi waktu dengan apa yang kita sukai, dengan kita senangi, kita menikmatinya, dan rezeki akan datang, pasti mengikuti. Yang penting mau ya. Yang penting mau. Okay. Dan yakin aja, saya yakin kok. Artinya apapun yang saya lakukan, pertama kita harus manfaat dulu, kemudian kita melakukannya dengan senang hati. Ya itu energi positif ada di kita, rezeki akan mengikuti. Pasti mengalir. Saya tuh pernah baca di salah satu artikel Bu, ini menurut saya sih sekalian saya sharing juga kali ya. Richard Branson, dia pemilik Virgin Airlines dan lain-lain ya, dia entrepreneur terkenal lah gitu ya dari Inggris. Dia tuh pernah bilang gini, semua orang itu sebenarnya terlahir sebagai seorang entrepreneur. Karena setiap orang sebenarnya punya great ideas, punya ide. Tinggal kita ini berani atau tidak untuk mengeksekusi dan menjadikan itu sebuah kenyataan. Masalah itu berhasil atau tidak, kita semua belajar namanya dari yang kegagalan. Dari situlah kita bertumbuh. So everyone actually bisa menjadi seorang entrepreneur. Seperti Ibu Handayani ini. Luar biasa sekali. Ibu, thank you so much untuk sharing tadi wisdomnya, pandangannya mengenai batik. Dan juga saya sangat apresiasi karena saya lahir di Kota Bogor. Dan saya tahu persis ini adalah identitas dari Kota Bogor, dan ada orang yang peduli dan mau mensosialisasikan, mempromosikan identitas Kota Bogor. Thank you so much Bu. Terima kasih juga undangannya untuk Iya, thank you. Nah, Successful People, kita sudah sama-sama mendengarkan tadi kisah inspiratif dari Ibu Handayani dari Handayani Batik Gelis Bogor. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share di YouTube channel kami di @ocbd.bogor.official agar Anda tentunya bisa stay tune untuk setiap episode yang kami tayangkan. Dan think like a boss, learn to be a boss, and execute like a boss. Sampai jumpa.